Itu yang dilatih jiwa kami itu seperti. Jadi ngelihat orang itu bawaannya pengen nolong. Apa yang bisa kita lakukan? gitu Iya, untuk nolong. Sementara siapa yang harus kita pilih ya? Itu berat sekali. Jujur itu sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Depok, kembali lagi di podcast Cerita Bareng yang akan menemani orang-orang Depok bercerita. Nah, di momen spesial ini kita kedatangan seorang pahlawan yang sangat luar biasa. Terutama di 2 tahun belakangan ini ya, beliau menjadi garda terdepan, beliau berjuang untuk membantu pasien-pasien COVID-19. Yaitu Dr. Syahidatul Wafa. Halo dokter. Halo Mbak Susan. Gimana kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi habis dari mana dokter? Aktivitas biasa ya. Kalau hari libur ibu-ibu ya ngurus rumah. Oh, ngurus rumah. Ya, hari Sabtu nih ya. Ini nggak apa-apa anaknya ditinggal? Nggak apa-apa, insya Allah demi cerita nih sharing sama teman-teman di Depok. Oke, gitu. Oke dokter, kan sesuai dengan opening gitu ya. Kita melewati momen dimana kita tuh nggak kebayang loh, kita melewati hal-hal yang nggak di luar ekspektasi gitu. Iya, betul. Kegiatan dibatasi, terus kita di rumah aja, banyak orang yang terdampak gitu kan. Nah itu gimana sih dokter melewati masa-masa sulit itu tuh gimana? Iya, ya makasih Mbak Susan. Jadi memang teman-teman sekalian ya, memang di momen yang saat ini dikatakan tadi Mbak Susan adalah tentang pahlawan ya. Sebenarnya saya kira kita semua adalah pahlawan ya. Pahlawan untuk diri kita, untuk keluarga ya. Saya sendiri di sini tentu mewakili teman-teman dari tenaga kesehatan. Ada dokter, ada perawat ya, ada petugas lab, ada farmasi yang ngurusin obat pasien-pasien ya. Kemudian juga bahkan sebenarnya tenaga yang lain yang mengurus jenazah, yang mengurus limbah ya, Bapak Ibu, teman-teman itu banyak sekali sebenarnya yang terlibat gitu. Jadi saya kira kita semua adalah pahlawan untuk Indonesia ini karena alhamdulillah ternyata Allah nih yang menitipkan masa depan Indonesia kepada kita nih karena alhamdulillah kita survive ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Seperti itu Mbak Susan. Oke. Ya. Nah, kalau dilihat kita flashback ke belakang ini ya. Kalau boleh tahu nih dokter, ada nggak sih momen-momen tuh yang berkesan banget saat dokter menangani pasien COVID-19? Iya, secara pribadi sih memang kondisi 2 tahun ini tentu cukup berat ya. Beban itu kalau kita katakan beban ya atau amanah lah ya, amanah pengelolaan pasien itu tentu meningkat sekali gitu. Istilahnya pasien yang datang ke rumah sakit itu kan nggak berhenti-berhenti ya. Misalnya di IGD sebelum COVID kita menangani pasien let's say misalnya 10 atau 20 pasien. Tapi saat COVID itu teman-teman pasien itu datang kan langsung bertubi-tubi gitu dengan kondisi semuanya ya berat misalnya. Yang satu sesek, yang satu nggak sadar, yang satu batuk-batuk, demam dan lain-lain. Semua minta pertolongan. Jadi saya kira itu sebenarnya yang berat bagi kami. Beban kita tuh sebenarnya pengen nolong semuanya gitu karena kami sebagai nakes terutama sebagai dokter memang kita dilatih untuk menyelamatkan jiwa manusia itu yang dilatih jiwa kami itu seperti. Jadi ngelihat orang itu bawaannya pengen nolong apa yang bisa kita lakukan gitu untuk nolong sementara kondisinya misalnya di rumah sakit kan nggak memungkinkan. Jadi siapa yang harus kita pilih ya itu berat sekali. Jujur itu sangat-sangat berat. Terlebih lagi itu baru di IGD ya teman-teman Bapak Ibu dan Mbak Susan juga ya. Belum nanti ketika misalnya kita di ruangan ya kondisi pasien terutama saat kemarin yang second wave itu terus terang ini kondisinya kok berat-berat sekali gitu. Istilahnya mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar ya kayak arisan aja nih yang mana nih yang akan duluan gitu istilahnya kan gitu ya. Sampai dengar istilah seperti itu kan ya. Istilahnya obat ini udah macam-macam, tapi kok nggak yang membaik. Giliran aja yang masuk ICU, yang akhirnya butuh ventilator, terus giliran dipanggil gitu. Itu kan sebenarnya berat juga gitu, beban buat kita. Saya kira sih itu sebenarnya yang paling utama. Jadi pengalaman berkesan bagi saya sih ketika akhirnya saya dan mungkin teman-teman juga di nakes itu ya, teman-teman nakes yang lain di rumah sakit ya, itu akhirnya menyadari bahwa memang
hidup ini tuh ada ujungnya loh gitu. Dan ujungnya tuh kita tuh nggak ada yang tahu gitu. Itu benar-benar. Karena kita disadarkan ya yang kena COVID mungkin anak muda gitu, yang nggak ada komorbid apa-apa misalnya gitu. Yang sebenarnya udah atau mungkin orang usia lanjut tapi udah menjaga banget nih selama ini, udah pakai masker, udah nggak ke mall ya, udah nggak sholat ke masjid misalnya kalau bapak-bapak kena juga gitu. Jadi kayak udah takdir. Iya, takdir tuh bener-bener milik Allah dan ya udah kita bekerja semaksimal mungkin aja. Kalau memang takdirnya ini sembuh, alhamdulillah. Kalau misalnya emang berpulang, ya itu jadi jadi pengingat bagi kita semua. Itu sih saya kira ya yang mungkin bisa saya ceritakan pengalamannya. Di luar itu ya memang tentu sudah amanah buat kami sebagai tenaga kesehatan terkait dengan misalnya jadwal jaga juga jadi lebih banyak, konsul-konsul pasien yang nggak berhenti-berhenti. Belum kita kalau visit pasien itu kan harus pakai APD lengkap ya. APD lengkap itu ya sesek ya, sakit kepala ya, telinganya sakit karena kan ketutup banget ya, harus ngomong kencang-kencang ke pasien. Tapi ada kebahagiaan ketika misal pasiennya sudah membaik, pulih gitu. Dan terima kasih dari pasien ke kita tuh yang jadi penyembuh bagi kita juga, reliever gitu. Kita capek ya, jadi semangat juga alhamdulillah. Jadi nggak ngerasa sia-sia gitu ya. Apalagi ngeliat pasiennya sembuh gitu. Iya betul, pasiennya sembuh, pasiennya happy, ceria gitu, udah bisa pulang ke rumah misalnya. Itu luar biasa, senang banget gitu rasanya. Karena kalau lihat dari kacamata masyarakat nih, lihatnya kok sadis banget sih, milih-milih orang buat ditangani gitu. Betul. Ya cuma gimana ya, kan keterbatasan gitu ya dok, dari rumah sakitnya. Banyak banget orang yang ini mana yang harus diprioritaskan gitu. Tapi dari dokter sendiri pun pasti maunya nolong semua dong. Cuma ya gimana gitu, udah keadaan emang seperti itu, mau nggak mau kita harus nolong yang memang harus ditolong duluan gitu ya. Betul. Jadi emang dari pemerintah juga tentu kami mengucapkan terima kasih ya, karena pemerintah juga kan banyak ngebuka ruang-ruang perawatan baru ya kan. Misalnya rumah sakit yang tadinya misalnya rumah sakit Jantung Harapan Kita misalnya itu jadi jadi rumah sakit COVID, rumah sakit haji misalnya jadi rumah sakit COVID, kan banyak tuh rumah sakit yang awalnya peruntukannya sebenarnya bukan untuk rumah sakit paru atau rumah sakit umum, tapi akhirnya untuk rumah sakit COVID banyak saya kira. Jadi sebenarnya sudah dengan seperti itu saja, atau misalnya di rumah sakit tertentu ruangan yang tadinya bukan untuk COVID diperluas jadi hampir semua untuk COVID. Sudah dengan begitu saja pun masih kurang. Gitu. Iya, jadi Masya Allah bebannya tuh luar biasa kemarin. Betul. Jadi bukan hanya dari masyarakatnya nih yang bingung, dari pihak dokter pun juga bingung nih harus kayak gimana gitu, karena keterbatasan segala macamnya gitu ya dok. Terus tadi ngomong soal APD itu sampai engap kayak gitu, itu makanya tuh berapa lama sih dok? Ya jadi kalau APD itu kan ada gaunnya, ada gaunnya, kemudian Gaun tuh yang kita pakai dari atas kepala sampai kaki, itu namanya istilahnya adalah gaun. Jadi APD itu alat pelindung diri. Ada banyak sebenarnya, ada gaunnya yang warna putih biasanya. Kemudian ada kacamatanya atau goggles ya. Masker, ya masker kan juga biasa kita pakai 2 lapis. 2 lapis, kemudian ada sarung tangan atau gloves ya, sarung tangan sama sarung kaki gitu. Itu semua adalah APD. Nah ada aturannya makanya Mbak Susan. Gimana tuh? Jadi kita pakai tuh biasanya awalnya tuh gaunnya dulu, seluruh badan kita pakai dulu ya, nutupin. Kemudian kita pakai untuk penutup kepala gitu, kepala. Yang kayak buat keramas itu ya? Iya, tutup kepala gitu. Terus nanti ada maskernya juga ya, maskernya sama sarung tangan sama sarung kakinya. Kayak gitu. Jadi emang butuh waktu khusus sih. Biasanya kalau di rumah sakit tuh APD ditaruh di tempat tertentu sebelum kita masuk ruang COVID. Jadi ada ruang untuk ganti baju. Sebelum kita melangkah masuk ke dalam gitu. Sebelum masuk ruang COVID itu ada ruang untuk naruh APD. Terus kita ganti baju di situ. Baju yang kita pakai ya ke rumah sakit itu diganti dengan APD itu. Ganti dengan APD. Kemudian cuci tangan udah bersih gitu ya, baru kita masuk ke ruang perawatan. Jadi nggak cepet sih, karena kan harus
rapi-rapi dulu, siap-siap dulu, istilahnya nyiapin mental dulu. Iya, Karena kalau sekali visit pasien kan bisa mungkin 20, bisa 25, lumayan kalau perlengkapannya nggak fit gitu ya. Apalagi saya kan sebagai penyakit dalam, saya pasti harus meriksa satu-satu dengan stetoskop. Saya harus mastiin ini stetoskopnya saya taruh di mana gitu. Kalau misal saya masukin ke dalam gaunnya, nanti ada ini dong, ada lubang-lubang. Jadi harus mastiin banget maskernya harus nutup gitu ya. Itu harus kita pastiin karena perlindungan diri kita itu harus utama dulu gitu sebelum kita nolong orang lain. Dokter itu kan berinteraksi langsung gitu ya sama pasien gitu. Dan yang aku lihat juga di berita gitu, banyak dokter-dokter yang gugur-gugur gitu yang sampai meninggal. Itu ada nggak sih rasa khawatir dari diri dokter? Ada lah, pasti ada. Ya, saya kira wajar ya seluruh nakes yang menangani itu pasti, karena gimana ya kalau dengan loading yang cukup banyak dari pasien, kita juga mungkin kurang istirahat akhirnya ya. Terus mungkin juga ada lengah saat memakai masker, apa mungkin kurang ketat, kurang rapat. Atau misalnya saat kita di ruangan misalnya dengan teman-teman yang lain, kita makan bersama misalnya ya, saat itu kan lagi banyak banget, itu juga jadi salah satu faktor yang dipertimbangkan. Nah, mungkin penularannya salah satunya di antara nakes ke nakes misalnya saat makan bareng gitu. Jadi itu hal-hal yang itu saya coba hindari sih, alhamdulillah ya. Jadi kalau makan ya saya nggak makan di rumah sakit. Enggak makan di rumah sakit. Minum pun kita enggak. Berarti itu selama berapa jam nahan minum? Iya, nahan minum. Masya Allah. Nahan makan, dan panas itu pakai APD itu kan gerah banget. Gitu. Nah, kalau kita banyak lah. Nah, di sepanjang hampir merawat pasien itu ada nggak sih momen dokter tuh emang pulang atau standby di rumah sakit gitu? Beda-beda. Kalau saya pulang. Pulang. Kalau misalnya teman-teman ada yang misalnya jaga ya, jadi dokter tuh ada yang jaga di rumah sakit, biasa dokter jaga. Ada yang memang tugasnya untuk di poliklinik dan kemudian di ruangan visit pasien, merawat pasien di ruangan. Tentu kalau merawat pasien di ruangan kan nggak harus ditungguin, jadi pasti ada dokter yang standby untuk jaga. Ada. Misalnya 2 orang itu setiap ruangan, itu yang memang standby di ruangan. Jadi nggak pulang dalam satu shift itu gitu. Kalau di rumah ada nggak momen urgency gitu dokter dipanggil buat nanganin pasien COVID-19 itu ada nggak? Iya, biasanya yang urgent banget itu dokter spesialis paru misalnya, atau dokter spesialis bedah, atau dokter anestesi ya, atau dokter kebidanan misalnya pasiennya mau melahirkan segera. Kalau saya karena saya penyakit dalam, saya nggak ada yang momen yang harus segera banget ke rumah sakit saat itu juga gitu, nggak. Tergantung spesialisasi dari dokter-dokternya. Nah, kalau misalnya dokter yang menangani kegawat dauratan, misalnya nih dokter bedah, misalnya ada pasien paru, ada pasien COVID yang mengalami istilahnya pneumotoraks. Pneumotoraks jadi paru-parunya tiba-tiba kolaps gitu. Jadi sesaknya sesak berat. Nah, itu bisa akibat COVID-nya. Jadi harus datang segera melakukan tindakan penyelamatan gitu. Tapi setiap rumah sakit pasti ada dokter jaganya kan. Ada yang standby gitu. Iya, dokter jaga itu sudah ada kompetensi untuk menangani kegawat dauratan seperti itu. Sebelum konsul ke dokter spesialis seperti saya dan teman-teman yang lain. Gitu. Nah, aku penasaran dari sisi aku pribadi. Kalau misalnya dokter misalnya menangani pasien sampai meninggal, itu perasaan dokter gimana sih? Sampai nangis nggak atau gimana? Iya. Memang ini salah satu saya kira anugerah gitu ya buat saya dan teman-teman, karena kami tuh diingatkan terkait dengan kematian tuh sering. Hampir setiap hari gitu kali ya. Kalau COVID ya, pas COVID hampir setiap hari. Jadi memang kadang-kadang ya kita kayak ngerasa malah udah biasa gitu. Ya, itu kalau ya tergantung kondisi keimanan juga Mbak Susan. Kalau keimanan kita lagi turun ya kita ngerasa kayaknya biasa aja gitu. Tapi sebenarnya kan itu pengingat ya, pengingat. Sedih sih kalau ada pasien yang meninggal, apalagi misalnya kondisinya tadinya ketika datang masih sehat masih sehat, kita masih ngobrol. Terus kita menyaksikan kondisinya makin lama makin turun, nggak sadar misalnya sesak masuk ICU, dapat alat bantu nafas, nggak kuat, meninggal gitu ya. Gimana ya, kayak menjadi saksi di akhir kehidupan seseorang gitu. Dan sedihnya tuh karena dia meninggal tanpa didampingi keluarga. Itu sebenarnya yang
Kayak sendiri banget. Iya, sendiri. Gitu sendiri. Dan kita juga sebagai nakes kan interaksi dengan pasien COVID itu mungkin tidak selama interaksi dengan pasien non-COVID. Gitu kan. Karena emang protokolnya juga seperti itu. Jadi emang yang diperlukan saja. Artinya pasien-pasien COVID itu memang sepanjang harinya ketika dirawat, itu lebih banyak sendiri. Dokter, Insya Allah, menurut saya itu luar biasa ininya. Apa ya, ujiannya ya. Betul, ujian banget tiap hari. Ujian buat pasien COVID itu luar biasa. Nah, dokter tuh pernah ngalamin gak sih? Soalnya aku pernah lihat tuh video keluarga kayak ngerasa dia nggak percaya kalau anaknya atau keluarga itu meninggal, sampai protes-protes sampai yang dorong-dorong dokternya kayak gitu tuh. Dokter pernah ngalamin nggak? Saya sih alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah. Tapi masa juga pernah mendengar ada cerita-cerita seperti itu karena COVID itu kejadiannya cepat banget. Iya, di awal-awal itu ketika sebenarnya itu fase kuman virusnya lagi banyak banget, itu seringkali tidak bergejala atau gejalanya dianggap remeh gitu. COVID itu dikenal sebagai the great imitator. Apa tuh? Jadi sebagai imitator tuh apa ya? Mirip dengan banyak hal gitu. Dia punya banyak wajah. Yang kita kenal kan gejalanya demam, batuk, sesak gitu ya. Nah, tapi dia juga bisa bergejala sebagai nggak nafsu makan atau mencret misalnya, gitu. Itu yang kadang-kadang nggak ngeh tuh, itu COVID gitu. Ngerasanya itu cuma penyakit biasa Ngerasanya gitu. mencret-mencret aja nih, misalnya kemarin telat makan atau salah makan, padahal sebenarnya itu sudah kena COVID. Apalagi kalau sudah usia lanjut. Pasien usia lanjut itu kalau ada infeksi, ini di luar COVID ya, seringkali gejalanya tidak seberat mereka yang usianya di bawah 60 tahun. Jadi misal pasien usia lanjut nih, kena infeksi pneumonia, gejalanya nggak demam, gejalanya nggak sesak nafas, gejalanya hanya nggak mau makan. Iya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ngalamin kayak gini keluarganya. Kalau udah tua nggak mau makan, dilihatnya ya wajar. Iya, padahal ternyata itu emang lagi nggak nafsu makan aja. Nah, itu harus kita waspadai. Apakah ada infeksi pada ibu ini atau pada nenek atau kakek gitu ya. Gitu. Nah, itu kalau kenanya memang waktu COVID kemarin, jadi akhirnya seringkali jadi miss gitu. Jadi tidak terdiagnosis di awal. Gitu. Awalnya kiranya masih biasa aja kok, masih ngobrol, masih ngobrol tapi kan lemas. Masih ngobrol sih, cuman nggak mau makan. Nah, itu sebenarnya udah kena penyakit. Ntar gitu. Pas ketahuannya udah bener-bener kritis berat. Iya, akhirnya ketika meninggal, keluarganya nggak nerima. Kemarin masih baik-baik aja. Ntar yang disalahin dokternya. Itu ya. Seperti jadi emang sebenarnya yang penting itu edukasi. Edukasi ke pasien itu yang kami banyak kerjakan ketika COVID kemarin, karena harus ada kesepahaman antara keluarga pasien dengan tenaga kesehatan. Gitu. Seringkali memang yang menyebabkan adanya miskomunikasi ya karena tidak dijelaskan misalnya di awal. Betul. Kesalahpahaman sih saya kira sebenarnya. Apalagi kan orang tua jarang gitu ya main sosmed, taunya cuma dengar kuping ke kuping, jadinya gampang kata tetangga, kata orang itu gitu. lebih didengar biasanya. Betul. Nah, sekarang kan alhamdulillah gitu ya dok, kondisi di Indonesia itu pandeminya sudah semakin berkurang, banyak yang level 1, betul. Kegiatan di luar juga semakin dilonggarkan gitu ya. Nah itu gimana tuh setelah perjuangan yang hampir 2 tahun dan sekarang sudah mulai membaik tuh gimana? Ya memang pada kondisi pandemi kemarin, perjuangan kita tidak hanya menyelamatkan pasien, tapi kita ingin menyelamatkan satu Indonesia. Di antaranya adalah edukasi vaksin. Iya, itu vaksin penting banget dan itu sulit. Betul. Betul banget itu. Masih banyak orang yang ambigu dan apaan sih? Vaksin ke vaksin sama aja kok. Itu gimana? Kemarin ini vaksin terus kena COVID meninggal. Nah, itu. Udahlah nggak usah vaksin. Gara-gara vaksin nih. Gara-gara vaksin malah jadi kena COVID. Nah, itu. Itu jadi meluruskan pandangan seperti itu tuh juga perjuangan yang lain tuh. Ya perjuangan tersendiri juga. Jadi saya sejujurnya secara pribadi bersyukur sekali, alhamdulillah sekarang cakupan vaksin juga sudah semakin meningkat, walaupun belum optimal. Optimalnya kan kalau di Indonesia supaya bisa tercapai herd immunity ya, jadi artinya kita punya kekebalan seluruh masyarakat Indonesia itu tercapai kalau sudah 70% divaksin gitu. Nah itu kan sebenarnya belum tercapai, tapi kan kita menuju ke sana. Jadi alhamdulillah gitu saat ini sudah sudah mulai membaik. Sudah gitu. Alhamdulillah cakupannya juga sudah
semakin meningkat gitu. Sehingga kan kita saat ini kemana-mana sudah lebih lega ya, mungkin Mbak Susan juga ya. Iya. Mau kemana-mana udah nggak terlalu mulai, parno ya, gitu. menghirup udah nggak udara terlalu segar takut. lah. Iya betul gitu. Jadi PPKM level 1 juga kan. Iya betul, alhamdulillah. Iya. Tapi ya dok, soalnya ini dari teman-teman aku juga gitu, Iya. ngerasanya abis divaksin, tapi tuh malah COVID dan malah sakit itu tuh karena kenapa sih? Nah iya. Jadi yang namanya vaksin itu kita memberikan antibodi kepada seseorang. Antibodi itu adalah kayak kekebalan yang diperlukan untuk melawan kuman. Mencegah lah gitu ya? Ya, melawan. Untuk melawan kuman. Oke. Jadi kalau tubuh kita kena infeksi, itu tubuh kita akan membentuk antibodi. Oh, oke. Nah, tapi ada waktu nih yang diperluin. Kalau misalnya ini saat ini kena infeksi, dan dia butuh waktu supaya tubuh ini mengenali kuman. Ada kuman nih gitu. Saya harus jadi bikin, dalam pun perkenalan juga gitu ya? Iya, saya harus bikin tentara yang cocok nih untuk melawan si kuman ini gitu, melawan penjajah atau melawan musuh gitu misalnya. Nah, dengan adanya vaksin itu dikasih dulu nih tentaranya gitu. Jadi nggak harus nunggu tubuh bikin tentara yang pas gitu untuk menghancurkan kuman. Jadi lebih itu namanya sigap vaksin. gitu. Iya, lebih sigap. Jadi kalau pas kena kuman berat gitu ya, langsung dilawan oleh tentara kekebalan tubuh kita yang memang didapat dari vaksin. Nah, untuk mendapatkan atau untuk terbentuknya tentara tadi setelah divaksin itu nggak serta-merta gitu aja, tapi butuh waktu sekitar 3 bulan. 3 bulan. Yes. Untuk optimal, untuk optimal. Sudah terbentuk itu 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu, hari ini divaksin nih misalnya Mbak Susan. Ya, kapan sih antibodinya terbentuk? 2 minggu. 2 minggu tuh baru. 2 minggu baru mulai kebentuk. Dia bertahap naik. Puncaknya sekitar 1 bulan. 1 bulan. Bertahan dia sampai ke 3 bulan. Setelah itu dia bertahap menurun. Menurun lagi. Iya. Soalnya banyak orang yang abis, gue udah vaksin ya udah gue mau jalan-jalan, malah kayak gitu. Belum terbentuk itu salah antibodinya. justru ya. Iya. Makanya kalau saya ketemu pasien, ibu udah vaksin belum? Udah dok. Kapan? Saya tanya. Kapan tuh penting. Itu vaksin keberapa bu? Atau pak vaksin pertama atau vaksin kedua? Nah, karena memang vaksinnya tuh nggak bisa sekali, vaksin harus 2 kali. 2 kali. Jadi saya merasa yakin di bapak atau ibu ini sudah cukup antibodinya. Setidak-tidaknya 1 bulan setelah vaksin kedua. Vaksin kedua. Oh, vaksin kedua. Pertama pun masih belum optimal. Masih belum, karena harus ada vaksin kedua. Supaya optimal harus ada vaksin kedua. Ini mungkin yang sering disalah artikan ya, belum dipahami betul. Udah vaksin aman. Habis vaksin jalan-jalan. Nah, gitu. Itu rencananya tuh vaksin mau sampai berapa sih dokter? Ya, memang ini masih dalam penelitian. Ya, masih dalam penelitian. Kalau dari penelitian-penelitiannya ya di luar negeri terutama banyaknya itu yang tadi saya bilang 3 bulan bertahan, itu ada juga yang sampai 6 bulan. Oke. Gitu. Jenis vaksinnya ya? Dari satu jenis vaksin yang sama itu antibodi bisa bertahan sampai 6 bulan. Gitu. Setelah itu menurun. Jadi memang lagi diteliti apakah memang kita perlu vaksin 2 kali misalnya, istilahnya booster. Udah vaksin sekarang, nanti divaksin lagi 6 bulan kemudian. Karena kan antibodinya udah turun, tentaranya istilahnya udah loyo nih, udah capek. Udah nggak bisa melawan kuman, dikasih lagi gitu. Istilahnya di booster. Booster tuh artinya ditambahin lagi gitu tentaranya. Sama atau enggak dengan sebelumnya? Sama. Oh, sama. Jenisnya sama sebenarnya. Antibodi terhadap virus COVID. Sama gitu. Jadi cuma nama-namanya doang gitu? Namanya beda-beda ya kan. Ada Moderna, ada Pfizer, ya, ada Sinovac. Isinya sebenarnya sama, prinsipnya. Yang beda itu cara pembuatannya. Itu. Oke deh, terakhir nih coba. Kan dokter berjuang bersama teman-teman juga dari para dokter lain. Ada nggak yang mau dokter sampaikan kepada para dokter di luar sana dan warga Depok? Gitu. Oke, baik. Ya, makasih Mbak Susan. Kalau untuk teman-teman semua, tentunya untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Depok, ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah Allah masih memberikan usia kepada kita. Ya, mungkin sudah ada sebagian dari anggota keluarga kita yang berpulang gitu ya saat pandemi COVID kemarin. Mungkin ada rekan sejawat, mungkin ada tetangga ya, mungkin ada teman sekantor dan yang lain-lain gitu ya.
saya kira kesempatan untuk hidup ini kita optimalkan. Iya, gunakan sebaik-baiknya. Gunakan sebaik-baiknya untuk diri kita ya, mempersiapkan yang lebih banyak lagi sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Dengan apapun yang kita punya, sebagai apapun kita, profesi apapun kita, seperti itu. Dan untuk para dokter tentu sudah banyak ya rekan-rekan sejawat kita yang berpulang, dan kita harus semangat gitu ya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat, dan mengajarkan lagi nih ke masyarakat supaya ada banyak pengganti gitu dari dokter-dokter yang sudah berpulang, istilahnya mati satu tumbuh seribu. Mati satu tumbuh seribu. Oke deh, terima kasih Dokter Wafa atas waktunya sudah menyempatkan waktu. Sama-sama. Oke, semoga obrolan kita nih menjadi insight untuk orang-orang yang masih belum bandel nih, masih bandel prokesnya sama vaksinnya, semoga tersadarkan gitu ya Dok. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman Depok, terima kasih. Kita next ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.